Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamarazi Ramadan dari kelas 11 MIA 4, absen nomor 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sejarah yang menarik, yaitu tentang sejarah perlawanan rakyat Indramayu. Mungkin kalian bertanya-tanya, sejarah rakyat Indramayu itu seperti apa dan apa yang melatar belakanginya. Baik, sini saya akan spoiler sedikit ya tentang perlawanan tersebut. Jadi perlawanan itu dilatar belakangi oleh pemaksaan atau pengambilan tanaman padi di daerah sana. Jadi pemerintahan Jepang itu memaksa rakyat Indramayu untuk menyetor atau memberikan hasil panen padi tersebut kepada Jepang, karena Jepang membutuhkan padi itu untuk makanan para tentara Jepang setelah menghadapi perang Asia Pasifik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai ceritanya. Duduk yang manis, siapkan cemilan kalian, dan mungkin ini akan panjang ya ceritanya. Kita mulai ceritanya. Cerita ini diawali dengan kedatangan Jepang di kota Indramayu pada tanggal 3 Maret 1942. Tepatnya di Pendopo. Banyaknya serdadu Jepang yang menginjakkan kaki di Indramayu menandakan bahwa Indramayu sudah berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan apabila dilihat dari pangkatnya, kebanyakan berpangkat jenderal. Dan siapapun yang lewat di depannya, mau itu pesepeda, mau itu orang yang lewat, itu harus memberi hormat kepada jenderal tersebut. Dan barang siapa yang tidak menghormati maupun yang orang tidak mengerti akan dipukul dan ditiraki bagero. Dan dari situ suasana mulai berubah. Rasa simpati dan keyakinan rakyat Indramayu mulai berubah. Dan seketika suasana menjadi sepi. Jepang pun mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mulai dari Romusa, adanya anak kecil yang dijadikan budak seks, dan penerapan dan kewajiban serah padi setiap musim panen yang sesuai dengan amanat Sucokan. Dan disinilah benih-benih awal kebencian rakyat Indramayu kepada Jepang. Kesengsaraan petani di Indramayu semakin menjadi-jadi ketika padi yang mereka sudah panen harus diserahkan kepada Jepang, yang menimbulkan reaksi untuk melawan. Karena jika padi diberikan pada Jepang berarti mati, dan tidak diberikan juga mati. Walaupun rakyat Indramayu tahu bahwa melawan Jepang adalah mati, namun karena tidak ada alternatif lain, kalaupun harus mati, mereka telah berjihad untuk melawan Jepang yang dianggap kafir. Hal inilah yang menimbulkan semboyan Langlu Pace, yang diartikan sekali mereka jatuh tentu akan hancur. Jadi mereka harus berhati-hati, karena jika salah sedikit maka akan memperburuk resiko. Pada bulan Maret 1944 terjadi protes petani di desa Kaplongan atau Karangampel karena permasalahan serah padi. Tentara Jepang yang bermaksud Cirebon ketika mendengar berita tersebut langsung datang dengan satu kompi truk melalui desa Kedung Bunder ditambah satu truk polisi bersenjata lengkap menuju desa Kaplongan. Desa Kaplongan sudah memperhitungkan kemungkinan akan terjadi penyerangan Jepang. Semalaman tidak ada yang tidur, kaum perempuan dan anak-anak mereka fungsikan ke tempat yang lebih aman. Pemuda-pemuda digerakkan menggali jalan satu-satunya yang menghubungkan desa Kaplongan dengan Karangampel dan desa Kedokan Bunder. Semua pohon besar mereka tebang dan dilintangkan di tengah jalan sebagai perintang. Mereka beramai-ramai pergi ke rumah Kiai Sulaiman di desa Serengseng, terletak
di sebelah selatan Desa Kaplongan, termasuk wilayah selatan Kecamatan Kerangkeng. Kiai Sulaiman ini termasuk orang sakti. Mereka menganggapnya orang sakti untuk minta doa serta jimat kekebalan. Singkat cerita, mereka sudah berniat untuk berjihad fisabilillah melawan orang kafir atau Jepang yang mau merampas harta masyarakat Desa Kaplongan serta iman tersebut ingin dirampas. Karena ketika mereka bersujud ke arah kiblat, mereka disuruh untuk menghadap kiblat Jepang yang mana berlawanan arah dari kiblat mereka. Waktu demi waktu mereka tunggu dan perhitungan mereka tepat juga karena pagi-pagi benar dari jauh terdengar sayup-sayup suara truk menderu yang kian lama kian bertambah mendekati Desa Kaplongan. Masyarakat Desa Kaplongan segera bersiap-siap dengan segala macam senjata yang mereka siapkan seperti bambu runcing, golok, tombak, keris, dan masing-masing sudah diberi jampi oleh Kiai Sulaiman. Hingga pada suatu titik suara truk tidak terdengar lagi. Suatu tanda truk itu telah berhenti dan pasukan musuh telah turun dari truk karena tidak bisa melalui jalan yang digali. Mereka siap-siap sambil menyuruhkan takbir 3 kali, menantikan segala kemungkinan yang terjadi. Ketika tentara Jepang sudah turun, mereka tidak berani untuk meneruskan perjalanan ke Desa Kaplongan karena suasana di sekitar tempat itu terasa sepi dan mengerikan. Mereka takut dikeroyok oleh rakyat Desa Kaplongan tersebut. Suasana yang sepi itu kemudian dipecahkan oleh suara letusan senapan mesin yang tak kunjung berhenti, yang memuntahkan pelurnya. Duar, 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 duar. Kira-kira seperti itu suaranya. Ketika rakyat mulai menyadari sebenarnya tekad mereka yang dukung penderitaan membuat mereka menyambung nyawa. Pikir mereka apa artinya hidup harkat tanpa harkat sebagai manusia, sedangkan nanti di surga mendapatkan bidadari. Maka pertempuran tersebut tidak terelakkan lagi. Pertempuran yang tidak seimbang segera terjadi. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tanggal 3 April 1944 datang ke Desa Kaplongan, Camat Ngarangampel bernama Majani Dasastra untuk mengurus padi milik Haji Aksan yang tidak mau mengindahkan perintah pamong desanya. Berhubung Haji Aksan tetap saja menolak perintah menyerahkan padinya, Camat Karangampel memerintahkan polisi untuk menangkapnya. Haji Aksan diambil dari rumahnya oleh polisi dan dibawa ke balai desa, di mana Pak Camat sudah menunggu. Akan tetapi, rakyat Desa Kaplongan yang melihat pemimpinnya ditangkap spontan berteriak, "Jangan tangkap dia, dia orang baik, dia tidak bersalah." Mendengar teriakan rakyat, polisi yang membawa Haji Aksan segera melepaskan tembakan peringatan. Duar! Akan tetapi caci maki dari polisi itu membuat rakyat makin gelap mata. Dan rakyat Desa Kaplongan pun pergi berbondong-bondong ke balai desa. Seketika suasana di balai desa menjadi panik. Dan dalam suasana yang gawat seperti itu, Pak Camat masih sempat mengemburkan kata-kata yang menghasut, yang makin menambah meluapnya amarah masyarakat Desa Kaplongan. Rakyat mulai mengepung balai desa. Ketika polisi mengeluarkan pistolnya, suasana menjadi ricuh. Manakala rakyat tahu bahwa peluru yang ada di polisi sudah habis, semua langsung menyerbu. Polisi menjadi panik karena keadaan begitu benar-benar membahayakan. Rapat polisi segera marikan diri dari balai desa. Pak Camat sangat ketakutan. Setelah saya tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat dalam menghadapi amarah rakyat Desa Kaplongan. Pak Camat pun hendak menuju warung Pak Dasman yang letaknya tidak jauh dari balai desa.
Tiba-tiba sepotong batu patah mengenai kepala Pak Camat. Pieng! Pak Camat langsung pingsan. Untung saja rakyat masih menghargai Haji Aksan agar jangan sampai membunuh dan mengeroyok camat, sebab kalau tidak, nyawa Pak Camat tidak akan tertolong. Nasib berkata lain kepada polisi yang melarikan diri. Mereka tidak bisa lari dari kepungan masyarakat yang begitu banyak. Mereka dihujani. Polisi tersebut dihujani oleh batu yang terjatuh dan pingsan. Rakyat sudah merasa aman ketika Pak Haji Aksan sudah terlepas dari cengkraman polisi, sehingga tidak jadi dibawa ke pendopo Indramayu. Para korban yang kebanyakan polisi dibiarkan berguling di tanah. Rakyat desa Kaplongan segera bubar. Kemudian sore harinya, para korban pelemparan batu oleh masa desa Kaplongan akhirnya dibawa ke Karangampel. Dari pihak polisi hanya 3 orang terluka, sedangkan pihak rakyat desa Kaplongan ada 4 orang yang meninggal akibat tertembak aparat. Mereka adalah yang pertama Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan yang terakhir Kozin. Pertempuran berlangsung kurang lebih 2 jam. Sebuah truk Jepang dihancurkan rakyat. Tentara Jepang mengundurkan diri ke Karangampel dengan tujuan menghindar bentrok fisik yang kedua kalinya untuk korban tidak banyak berjatuhan. Untuk membuat keadaan aman, Jepang mendatangkan Kiai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon dan Kiai Idris dari Karangampel dengan maksud meminta perundingan dengan rakyat. Rombongan Kiai dikawal oleh tentara Jepang dan aparat polisi dengan membawa bendera putih sebagai tanda berdamai dan berunding. Rakyat desa Kaplongan menerima ajakan berunding itu, namun tetap menaruh rasa curiga. Namun karena atas rasa takzim rakyat desa Kaplongan menaruh hormat kepada para tokoh kiai yang dibawa Jepang tersebut, kemudian semuanya berkumpul di balai desa. Kiai Abbas menjelaskan bahwa bala tentara Nippon meminta berunding dan perundingan itu akan dilaksanakan di Karangampel, di mana rakyat desa Kaplongan bersedia mengirim wakilnya untuk berunding di Karangampel. Akan tetapi rakyat desa Kaplongan mengajukan syarat bahwa selama pemimpin mereka berunding di Karangampel, kedua tokoh ulama yang dibawa Jepang harus tinggal di Kaplongan sebagai sandera. Akan tetapi persoalan itu tidak sampai di situ saja, karena tentara Jepang mengirim intelijennya ke desa Kaplongan untuk menyelidiki siapa saja para pelaku pemberontakan. Deretan nama-nama tokoh penting di desa Kaplongan telah masuk daftar hitam tentara Jepang. Setelah keadaan tenang, satu demi satu para pemimpin pemberontakan ditangkap tanpa sepengetahuan rakyat desa Kaplongan. Mula-mula Kiai Sidik ditangkap, kemudian menyusul Haji Ali, Haji Aksan, Haji Abdul Ghani, Haji Maksum, Haji Ahnam, Haji Nurjaman, Haji Zakaria, Sutawi Jaja, Ki Pina, dan yang terakhir Ki Karsa. Para pemimpin pemberontakan dibawa ke Karangampel untuk kemudian dilanjutkan ke pendopo Indramayu. Kemudian tiba giliran Kiai Sulaiman yang telah lanjut usia, ditangkap pula oleh Jepang dan beliau dibawa ke residen Cirebon, sebagian dieksekusi mati, sebagian lagi dibebaskan kembali. Selanjutnya yaitu kerusuhan di desa Cimpedes. Protes petani desa Kaplongan telah menobarkan semangat desa-desa lain di Indramayu untuk melakukan perlawanan. Tapi perlawanan yang telah berkobar di desa Kaplongan menjalar sampai ke daerah sebelah barat Sungai Cimanuk, yaitu di desa Citempet Kulon yang masuk musim Son Sindang. Musim panen tahun 1944 sudah dimulai. Tentara Jepang segera memulai inspeksi terhadap padi di seluruh wilayah Indramayu
tanpa menghiraukan persediaan makan rakyat dan ongkos garapan sawah. Rakyat Jepang dan pegawai pribumi yang digaji Jepang berkeliling di tiap desa se-Indramayu untuk mengambil padi. Hal ini tentu menyebabkan kebencian rakyat terhadap Jepang yang tidak terbendung lagi. Tepat pada tanggal 6 Mei 1944, meletuslah pemberontakan petani di desa Cidempet, yang kemudian pemberontakan merembet ke semua desa di Indramayu hingga mengakibatkan protes sosial terhadap Jepang menentang pungutan padi. Protes sosial masyarakat Cidempet dipelopori oleh tokoh-tokoh antara lain Haji Madrais dari desa Cidempet, Haji Dul Karim dari desa Penyindangan Kidul, Surah dari desa Sindang, Karsina dari desa Sriyek, dan Tasya dari desa Peranggong. Mereka itulah yang memimpin ratusan, bahkan ribuan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Loh Bener, Sindang, dan Losarang, dan daerah-daerah lain yang masih wilayah Indramayu untuk terus membantu secara kelompok atas nama solidaritas iman Islam. Kemarahan rakyat Indramayu telah membakar semangat untuk melawan kebijakan serah padi yang diperlakukan oleh pemerintah Jepang. Peristiwa protes sosial yang berujung bentrok fisik sudah dimulai. Petani sudah siap dengan golok, parang, bambu runcing, tombak, keris, dan sebagainya untuk melawan tentara Jepang yang berani mengusik padinya. Di desa Kiajaran Kulon terjadi pemilihan kuwu atau kepala desa. Camat Loh Bener ikut menghadiri pemilihan kuwu tersebut. Pak Camat sengaja datang ke desa Kiajaran Kulon karena desa itu masih masuk ke dalam wilayah Loh Bener pada waktu itu, dan berniat juga setelah pemilihan selesai, Pak Camat akan datang ke desa Cidempet untuk mengurus pengangkutan padi. Petani dari beberapa desa dan kecamatan di Indramayu sudah berkumpul di desa Cidempet untuk menyambut kedatangan Pak Camat yang sangat tidak disukai rakyat karena mendukung Jepang. Itu sama saja seperti sambutan kematian ya. Akan tetapi pada hari itu Pak Camat sidang yang dikawal oleh aparat polisi dan tentara Jepang datang ke desa Cidempet untuk mengangkut padi. Rakyat sudah berkumpul segera menyerbu rombongan Camat Sindang. 2 orang polisi dan 3 serdadu Jepang mati terbunuh dan dicincang oleh rakyat. Adapun Pak Camat Sindang, Hasan, dan pengawalnya Katib Habib Ahmad terus dikejar oleh rakyat karena sempat melarikan diri. Katib Ahmad dibiarkan lolos karena rakyat fokus untuk mengejar Pak Camat Sindang. Hasan, Camat lari ke rumah penduduk yang kebetulan pintunya terbuka. Masa terus mengejar seperti menangkap maling ayam. Camat lari dan bersembunyi di kolong sebuah balai-balai bambu. Rakyat yang sudah keranjingan setan terus mengejar dan masuk mencari camat yang sedang sembunyi. Seperti memburu tikus, rakyat menusuk dan mencabik tubuh camat dengan bambu dan parang sehingga Camat Sindang meninggal dan makamnya bisa dilihat dari desa Cidempet sekarang. Dan pada hari yang sama, di desa Centigi Kulon, kepala desa dan juru tulis serta tentara Jepang mati dibunuh oleh rakyat. Adapun Camat Loh Bener bernasib baik. Setelah pemilihan kuwu di desa Kiajaran Kulon, buru-buru Pak Camat menutup acara dan segera pulang ke Loh Bener. Pemberontakan di desa Cidempet semakin meluas hingga terjadi solidaritas masyarakat Indramayu di tiap desa untuk melawan Jepang. Keberanian rakyat untuk melawan penguasa adalah bukti bahwa petani Indramayu siap dengan segala resiko yang diterima, walaupun nyawa taruhannya. Setelah peristiwa Kaplongan dan Cidempet, kekacauan menjalar kemana-mana. Stabilitas keamanan menjadi terganggu.
Berita tentang adanya pemberontakan di desa Citempat segera tersiar kemana-mana, baik di dalam maupun di luar Indramayu. Tentara Jepang dari Kepresidenan Cirebon, kecuali peta, juga didatangkan bala bantuan dari Pekalongan. Sementara itu, pemberontakan rakyat Indramayu terus berkecamuk di mana-mana. Suasana tegang meliputi semua tempat di mana-mana, di Jalan Raja, dan di lorong-lorong dalam kota Indramayu tampak sunyi. Jarang sekali orang-orang keluar ke rumah kecuali sangat perlu. Yang ada di jalan raya hanya serdadu tentara Jepang yang hilir mudik melakukan patroli dengan senjata lengkap. Alun-alun kabupaten penuh dengan orang-orang yang ditangkap di berbagai tempat. Kecamatan Kertamasya yang mulai bergejolak mulai diserbu. Seorang ulama terkemuka di desa Tenajar bernama Kiai Mukhtar ditangkap karena orang banyak beramai-ramai datang untuk meminta aziman atau air atau apa saja yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan daya tahan terhadap tentara Jepang. Kiai Mukhtar yang ditangkap segera diserahkan kepada Kempetai setiap hari dari 6 jam 6 pagi dan jam 6 sore dijemur di atas tangga yang tingginya kurang lebih 5 meter di depan kantor Kempetai atau sekarang kantor Kewedanan Indramayu. Setiap malam Kiai Mukhtar direndam dalam drum berisi air. Kukunya habis dicabuti tentara Jepang dengan tang. Tentu berita ini didapat dari salah satu mantan polisi yang bertugas memberi makan Kiai Mukhtar. Bagi Kiai Mukhtar, mati adalah jalan terbaik untuk menghadapi kezaliman. Beberapa hari lamanya, tak seorang pun dari para aparat pemerintah baik sipil maupun militer yang datang ke desa Citempat dan sekitarnya. Bahkan di semua desa di pedalaman kecamatan Loh Bener dan Sindang. Kemudian Jepang mengutus Haji Abdul Wafaki untuk melakukan negosiasi dan melihat kondisi dari dekat dengan rakyat Indramayu. Haji Abdul Wafaki menaikkan pada rakyat apa yang mereka kehendaki. Dengan tipu muslihat Jepang, para pemimpin dapat ditangkap dan banyak sekali yang ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Suasana di Indramayu terasa sibuk. Beberapa tokoh dari Jakarta seperti Pak Sowirjo, Pak Sodirjo, Mr. Somanang datang ke pendopo Indramayu untuk berdialog dengan Bupati Indramayu, Muhammad Sudiono, dan pihak Jepang, Anderson. Jepang memperoleh akal untuk menipu rakyat dengan cara menyebarkan pamflet yang berisi semua akan dijaga dan dilindungi apabila menyerahkan diri ke pendopo. Rakyat yang tidak merasa curiga satu demi satu keluar dari persembunyiannya. Dan pada waktu itu Jepang mengutus Haji Shimizu, orang Jepang yang masuk Islam, mendekati para tokoh ulama di Indramayu yang melakukan pemberontakan, salah satunya Haji Madrias. Peristiwa protes sosial yang mengakibatkan stabilitas keamanan Indramayu yang labil mengharuskan Bupati Indramayu Muhammad Sudiono diberhentikan karena dinilai Jepang tidak mampu mengurus rakyatnya untuk tunduk patuh pada Jepang, dan penggantinya adalah dokter ahli jiwa yaitu Murjani yang didatangkan langsung dari Bandung. Tugas Bupati memang baru Tugas Bupati baru memang sangat berat untuk menertibkan kembali keadaan daerah Indramayu yang sedang bergejolak. Protes sosial Indramayu diakhiri dengan banyaknya para kiai yang ditangkap, dan kemerdekaan negara Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Dampak pasca perusuhan dari petani di Indramayu adalah rakyat Indramayu kembali menjadi giat bekerja dalam bidang pertanian karena hasil panen padi tidak lagi disetor pada pihak Jepang.
produksi mereka kini menunjukkan hasil yang lebih banyak. Perlu dicatat bahwa pemberontakan rakyat yang meletus secara spontan tidak mempunyai pimpinan yang terstruktur yang terdiri atas para kiai desa dan petani penggarap. Para petani yang menggalang protes sosial bukan seorang ahli politik dan tidak pula diorganisir secara baik dan teratur, tapi semata-mata hanya luapan amarah para petani karena padinya dirampas. Apa yang saya bicarakan adalah gambaran nyata bahwa di Indramayu ternyata memang benar-benar ada para pejuang pribumi yang mempertahankan setiap jengkal tanah Pertiwi. Walau jiwa dan raga taruhannya, ini akan menjadi catatan generasi penerus untuk mewujudkan tanah air makmur sejahtera. Demikian cerita singkat yang saya sampaikan tentang pertempuran di Indramayu. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa penjajahan ataupun dan sebagainya tidak baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Saya akhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tak pernah tenggelam.